Perkenalkan, nama saya Andi Anis Arsyam dengan NIM 2302009500056. Saya dari kelas PTIKB Angkatan 2023 jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin membuat video tentang kesimpulan dari materi multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing atau muxing adalah sebuah teknik dalam bidang telekomunikasi yang memungkinkan beberapa informasi dapat dikirimkan melalui satu jalur transmisi secara bersamaan. Dengan menyebut teknik ini, kita dapat mengirimkan banyak data sekaligus melalui satu kabel atau media transmisi. Muxing juga dikenal sebagai teknik gabungan data. Sebagai contoh, kita bisa mengirimkan data suara, data video, dan internet secara bersamaan melalui satu kabel transmisi. Selain itu, dilansir dari laman Teach, target muxing adalah metode yang digunakan oleh jaringan untuk menggabungkan beberapa sinyal digital atau analog menjadi satu sinyal komposit yang diantaranya melalui media yang sama seperti kabel serat, optik, atau gelombang radio. Kemudian fungsi multiplexing. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan transfer data. Ketiga, menghemat biaya infrastruktur jaringan dan meningkatkan kapasitas jaringan serta memungkinkan pengiriman berbagai jenis data. Selanjutnya, jenis-jenis multiplexing. Jenis-jenisnya di sini yang pertama adalah Frequency Division Multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik muxing yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Setiap saluran frekuensi digunakan untuk mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam sistem televisi kabel, setiap saluran televisi mempunyai frekuensi yang berbeda, sehingga banyak saluran televisi dapat dipancarkan melalui satu kabel koaksial. Jenis yang kedua yaitu Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM. OFDM adalah teknologi dalam jaringan komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data melalui banyak saluran frekuensi yang berbeda-beda secara bersamaan. Teknik ini membagi data menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkan melalui banyak subcarrier frekuensi yang dipisahkan secara ortogonal. Jenis multiplexing yang ketiga adalah Time Division Multiplexing atau TDM. TDM adalah teknik muxing yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam sistem telepon, beberapa sumber suara dapat digabungkan dalam satu jalur telepon melalui penggunaan teknik TDM. Jenis multiplexing yang keempat yaitu Dense Wavelet Division Multiplexing. Teknik ini adalah teknologi dalam jaringan optik yang memungkinkan banyak sinyal data untuk dikirimkan melalui satu kabel serap optik secara bersamaan. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan banyak gelombang cahaya dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk mengirimkan data pada jarak yang jauh. Teknik ini dapat meningkatkan kapasitas jaringan tanpa harus menambah jumlah kabel serat optik dan dapat mendukung transfer data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Teknologi ini banyak digunakan pada jaringan optik, telekomunikasi, dan data center untuk meningkatkan kecepatan kinerja jaringan. Selanjutnya, teknik Wavelet Division Multiplexing atau WDM. Teknik ini adalah teknik muxing yang membagi jalur transmisi optik menjadi beberapa saluran gelombang cahaya yang berbeda-beda. Setiap saluran gelombang cahaya digunakan untuk mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam sistem transmisi optik, banyak saluran data yang dapat dikirimkan melalui satu kabel serat optik menggunakan teknik WDM.
Jenis multiplexing yang keenam yaitu inverse multiplexing atau IMUX adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi data yang besar menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkannya melalui beberapa jalur yang berbeda-beda secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan. Teknik ini berguna untuk mengatasi keterbatasan kecepatan dan kapasitas jaringan tunggal. Dengan menggunakan IMUX, data yang besar dapat dibagi dan dikirimkan melalui beberapa jalur, sehingga dapat menghemat waktu dan mempercepat proses transfer data. Selanjutnya, jenis yang ketujuh ada add-drop multiplexing atau ADM. ADM ini adalah teknologi dalam jaringan komunikasi optik yang menggunakan beberapa sinyal data yang berbeda dapat ditambahkan atau dihapus dari jaringan tanpa mengganggu sinyal data yang sedang berlangsung. Dalam ADM, sinyal data dapat ditambahkan ke dalam jaringan pada satu titik dan dapat dihapus dari jaringan pada titik lainnya tanpa mengganggu sinyal data yang sedang berlangsung. ADM banyak digunakan pada jaringan optik telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja jaringan dan memungkinkan lebih banyak layanan untuk ditambahkan ke dalam jaringan tanpa memerlukan penambahan kabel serap optik baru. Kemudian ada teknik multiplexing. Teknik yang pertama adalah analog multiplexing. Teknik ini adalah teknik muxing yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal analog menjadi satu sinyal yang kompleks. Selain itu, digunakan pada sistem telekomunikasi analog seperti sistem telepon dan sistem televisi. Teknik kedua yaitu digital multiplexing. Teknik muxing yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal digital menjadi satu sinyal yang kompleks. Juga digunakan pada sistem komunikasi digital seperti jaringan komputer dan sistem telekomunikasi satelit. Teknik yang ketiga adalah statistical multiplexing. Teknik ini adalah salah satu teknik muxing yang mengatur penggunaan jalur transmisi secara fleksibel dan berdasarkan kebutuhan pengguna. Teknik ini sangat berguna dalam mengatur lalu lintas data yang tidak teratur seperti pada sistem jaringan komputer. Adapun contoh multiplexing. Beberapa contoh multiplexing yang diterapkan dalam kehidupan sehari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah televisi kabel. Sistem televisi kabel menggunakan teknik FDM dalam mengirimkan banyak saluran televisi melalui satu kabel koaksial. Contoh yang kedua yaitu sistem telepon. Sistem telepon menggunakan teknik TDM dalam menggabungkan beberapa sumber suara dalam satu jalur telepon. Yang ketiga, jaringan komputer. Jaringan komputer menggunakan teknik muxing yang berbeda-beda seperti STDM dan statistical multiplexing dalam mengatur lalu lintas data. Contoh yang keempat, transmisi optik. Sistem transmisi optik menggunakan teknik WDM dalam mengirimkan banyak saluran data melalui satu kabel serat optik. Kemudian komunikasi nirkabel. Sistem komunikasi nirkabel seperti CDMA menggunakan teknik CDM dalam mengirimkan banyak sinyal data melalui satu frekuensi radio. Selanjutnya ada kelebihan multiplexing. Multiplexing memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi teknologi yang sangat diperlukan dalam komunikasi data. Contoh dalam beberapa kelebihan dari multiplexing antara lain, satu, efisiensi. Multiplexing menggunakan lebih banyak data dapat dikirim dalam waktu yang membuat proses komunikasi lebih efisiensi. Kemudian kecanggihan, multiplexing memungkinkan komputer dan perangkat lunak untuk berinteraksi lebih baik, yang membuat komputasi lebih canggih. Kemudian kecepatannya, multiplexing memungkinkan data dapat dikirim lebih cepat dan membuat proses komunikasi lebih cepat. Selanjutnya ada kerugian multiplexing. Multiplexing memiliki beberapa kerugian yang perlu diperhatikan. Beberapa kerugian dari multiplexing antara lain kompleksitas. Multiplexing memerlukan perangkat lunak dan perangkat yang lebih kompleks yang membuat implementasi lebih sulit.
Kemudian ada biaya. Multiplexing memerlukan perangkat lunak dan perangkat yang lebih mahal, yang membuat biaya lebih tinggi. Selanjutnya, inilah yang sempat saya sampaikan tentang kesimpulan dari materi multiplexing. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.